Formula One merupakan ajang balap internasional yang tidak hanya berlangsung di satu negara saja, melainkan berlangsung dari satu negara ke negara lain. Bahkan hingga berbagai benua dengan menempuh jarak yang jauh. Mobil suku cadang karyawan tim pembalap dan hampir semua hal lain perlu diangkut dan dikirim ke sirkuit yang berbeda-beda setiap race weekend. Apabila ada satu komponen yang terlambat dalam proses pengiriman, sebuah tim bisa sangat dirugikan. Hal tersebut pernah terjadi pada tim Haas pada tes pramusim di Bahrain lalu, ketika pesawat kargo yang mereka gunakan untuk mengangkut peralatan mereka tertunda di Istanbul karena masalah teknis. Sehingga pengiriman tiba 2 hari lebih lambat dari yang direncanakan. Sebelum masuk pada pembahasan, pertama-tama kami akan memberitahu ke kalian apa saja yang dibutuhkan tim F1 selama race weekend. Hal pertama dan yang paling penting adalah siapa saja yang dibutuhkan pada saat race weekend. Dapat dilihat pada gambar berikut, inilah orang-orang yang dibutuhkan pada saat race berlangsung. Mulai dari pembalap, manajemen tim, race strategis atau ahli strategi, insinyur, mekanik, koki, dan kru lainnya. Lalu, apa saja yang dibutuhkan ketika race weekend? Yang pertama tentu adalah mobil balap itu sendiri. Kemudian peralatan mekanik, peralatan IT, peralatan masak untuk koki, meja beserta kursi, motorhome dan basis tim, serta persediaan makanan untuk para kru dan tamu. Selain tim-tim F1, Formula One serta FIA juga perlu untuk membawa orang-orang serta barang pada saat race weekend, seperti senior Formula One dan manajemen FIA. Kemudian driver safety car, driver medical car, mobil safety car, dan ambulance, motorhome untuk petinggi dan kru Formula One, media center, serta operator media center. Semua peralatan serta kebutuhan tersebut berlaku untuk setiap race, kecuali untuk motorhome yang hanya digunakan untuk balapan di Eropa, di mana tim dapat membawanya melalui jalur darat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana tim F1 berpindah dari satu balapan ke balapan yang lain. Ada 3 cara yang dapat digunakan oleh tim-tim F1 untuk mengirimkan perlengkapan mereka agar dapat mengikuti balapan. Dan itu semua tergantung pada lokasi balapan dan seberapa penting perlengkapan tersebut. Pengiriman logistik Formula One dapat menggunakan transportasi darat, udara maupun laut. Pengiriman menggunakan truk melalui jalur darat hanya berlaku untuk balapan di negara-negara Eropa, karena sebagian besar negara-negara di Eropa tergabung dalam satu daratan, yang memungkinkan untuk melakukan pengiriman melalui jalur darat. Pengiriman melalui jalur darat adalah cara termurah dan yang paling mudah yang dapat digunakan oleh tim-tim F1. Meskipun lebih murah, transportasi darat dapat menjadi kendala karena jadwal waktu tiba yang dapat berubah-ubah. Contohnya seperti cuaca dan kondisi lalu lintas yang dilewati dapat mengacaukan jadwal truk. Setiap tim memiliki armada truknya sendiri. Jenis truk yang digunakan adalah jenis tractor head atau truk trailer. Ada 5 merek yang menjadi andalan bagi masing-masing tim F1 untuk membawa kebutuhan logistik mereka, yaitu Ferrari, Alfa Romeo, dan Haas dengan Iveco, Red Bull, Alfa Tauri, dan Alpine dengan Renault, McLaren dan Aston Martin dengan Volvo, Williams dengan Scania, dan Mercedes pastinya dengan truk Mercedes juga. Pada 2020 saja dilaporkan total ada 315 truk yang digunakan tim F1, FIA, dan Pirelli. Truk-truk ini akan mengangkut apa saja dan segalanya ke balapan di Eropa, termasuk mobil, peralatan IT, peralatan mekanik, suku cadang, serta motorhome. Untuk bisa sampai tepat waktu, biasanya truk-truk tersebut memiliki beberapa sopir yang ditugaskan, sehingga truk ini dapat berjalan terus tanpa henti hingga sampai di tujuan. Pengiriman logistik melalui laut merupakan moda transportasi yang murah dan ramah lingkungan. Tapi kapal kargo membutuhkan waktu yang lama untuk menyeberangi lautan. Pengiriman melalui laut hanya digunakan jika waktu antar balapan memungkinkan. Pada awal musim biasanya tim-tim F1 akan mengirimkan 5 kontainer untuk dikirimkan. Kontainer tersebut berisikan peralatan yang tidak begitu penting bagi balapan, yang akan dikirimkan ke balapan di luar negara Eropa atau flyaway. Setiap kontainer akan berisi sekitar 200 ton.
Set peralatan ini kemudian akan berputar di antara balapan flyway sepanjang musim. Peralatan yang dimasukkan ke dalam kontainer adalah peralatan yang dianggap tidak penting untuk performa balapan. Contohnya seperti meja, kursi, printer, alat-alat dapur, peralatan olahraga, dan lain-lain. Barang-barang tersebut relatif murah jika dibandingkan dengan peralatan komputerisasi dan mekanik yang kompleks, termasuk mobil yang dibawa tim dari balapan ke balapan. Itu berarti tim dapat memiliki beberapa set peralatan. Pengiriman menggunakan pesawat membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan truk. Biasanya pesawat disewa oleh Formula One bersama dengan DHL, kemudian tim akan menyewa bagian kosong di dalam pesawat tersebut. Transportasi udara dan laut ditangani oleh DHL sebagai mitra logistik resmi F1 dan FIA. Meskipun dalam satu pesawat kargo dapat diisi oleh beberapa tim, tapi biaya yang dikeluarkan cukup mahal karena tim harus menyewa bagian kosong di dalam pesawat untuk membawa kebutuhan logistik mereka ke negara yang dituju. Pesawat hanya digunakan untuk mengangkut peralatan ke negara yang tidak memungkinkan untuk dikirimkan dalam beberapa hari. Oleh karena itu, perlengkapan akan diterbangkan ke negara yang tidak berlangsung di Eropa, di Azerbaijan, dan di Rusia. Setiap tim akan mengangkut sekitar 7 ton peralatan dari satu tempat ke tempat lain. Itu berarti total 80 ton peralatan yang dipindahkan antar balapan, termasuk material yang dipindahkan oleh F1 dan FIA. Pengiriman dari sirkuit ke bandara akan diangkut menggunakan truk. Tim F1 mungkin membutuhkan sebanyak lebih dari 100 truk untuk membawa semua peralatannya ke bandara. 100 truk tersebut jika berjalan konvoi satu baris di jalan tol bisa memanjang hingga mencapai 3 km. Menurut data dari DHL, tim F1 dapat mengirimkan hingga 500 ton melalui laut dan 660 ton melalui udara per musimnya. Dan dapat menyewa 6-7 pesawat Boeing untuk memindahkan kargo tim-tim F1. Seluruh tim akan membawa semua yang mereka butuhkan untuk race weekend. Misalnya saja, tim Williams membutuhkan sekitar 400 meter kabel untuk mendukung peralatan IT mereka, yang terdiri dari 64 komputer serta semua peralatan lain seperti suku cadang, peralatan mekanik, wheel gun, dan yang lainnya. Semua perlengkapan garasi harus dipasang oleh kru setup. Ini termasuk pemasangan kabel, pemasangan komputer, pemasangan panel dengan nama tim serta sponsor, dan nama pembalap. Dinding bagian dalam pit berisi layar komputer yang dilengkapi dengan radio, monitor cuaca, layar untuk siaran balapan, dan informasi penting lainnya yang terkait dengan mobil, serta pemasangan pit wall, di mana tim akan merencanakan strateginya di sini. Untuk balapan di luar Eropa, ada 3 hal yang harus disiapkan oleh tim F1, yaitu motorhome, race base, dan garasi. Kru setup Williams terdiri dari 34 orang yang merakit semuanya dalam waktu 48 jam atau 2 hari. Selanjutnya, Formula One harus membangun pusat siarannya. Dirilis sebagai produsen dan penyedia ban juga membangun motorhome mereka sendiri di area sirkuit. Motorhome tim F1 adalah sebuah bangunan yang dapat terdiri dari 2 hingga 3 lantai, yang dapat digunakan untuk kantor bagi petinggi-petinggi tim, ruangan bagi pembalap, dan menjadi tempat tamu VIP. Ada rumor yang mengatakan bahwa motorhome akan dihapuskan untuk menekan emisi. Karena untuk memindahkan motorhome dari satu balapan ke balapan lain memerlukan banyak truk. Ditambah lagi kalender F1 tidak disusun sedemikian rupa untuk meminimalkan jarak yang akan ditempuh. Agar dapat menyiarkan balapan, pihak Formula One harus membawa pusat siaran mereka ke setiap balapan, tidak peduli sejauh apapun jaraknya. Karena pusat siaran ini bertanggung jawab untuk mengendalikan siaran TV, yang akan ditonton oleh lebih dari 300 juta penonton, di lebih dari 170 wilayah di dunia. Setelah sukses melangsungkan balapan, tim F1 akan langsung mulai merapikan dan mengemas semua peralatan mereka. Proses packing ini biasanya sudah dilakukan ketika balapan sedang berlangsung untuk menghemat waktu. Barang-barang yang dikemas seperti mesin, transmisi, dan yang lainnya yang dapat dikemas terlebih dahulu, karena tim tidak dapat mengganti komponen tersebut ketika balapan sedang berlangsung. Yang dapat diganti ketika balapan berlangsung adalah ban, wing depan, dan setir. Sedangkan komponen-komponen lain akan mulai dikemas.
Setelah balapan selesai, motorhome yang tadi dibangun juga mulai dibongkar, seluruh isi garasi juga akan dibongkar dan disusun kembali untuk dikemas. Pembongkaran dan pengemasan peralatan akan dilakukan selama 1 hari di hari yang sama, yang berarti bahwa tim akan melakukan pembongkaran sampai larut malam. Begitulah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh semua tim F1 di setiap race weekendnya. Manajemen waktu yang baik sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena keterlambatan sedikit saja akan membuat tim sangat dirugikan. Tim F1 memiliki kru yang berdedikasi tinggi, bahkan mereka bekerja keras sampai larut malam. Mereka menyiapkan semuanya agar balapan dapat berjalan dengan semestinya dan menyajikan tontonan yang dapat menghibur kita semua. Sekian dari kami, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai video ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa untuk like dan subscribe channel Daily Motorsport Indonesia. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.